Sholli ala Muhammad. Jadi fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, merajalelanya kejahatan, merajalelanya perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariat, merajalelanya kebencian, merajalelanya permusuhan. Itu bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik, diamnya orang-orang yang benar, namun takut untuk menyuarakan kebenaran. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. جور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المعلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa alih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal wal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumal sama'u
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat, dirikan sholat. Lidulu disamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari, ila basakil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajri, dan bacalah Al-Quran di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mas'uda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar, karena ada Al-Quran mas'uda, disaksikan, menyaksikan seluruh malaikat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Karena memang sholat ini tiang penyangga. Jangan sampai kita tidak sholat.
Hakimi sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat, lidulu kisamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu duhur dan asar, ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail, gelapnya malam, yaitu maghrib dan isya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. 4 rakaat, berarti gak ngantuk. Isya 4 rakaat. Wa Qur'an al-fajr, dan baca Quran. Baca Quran di waktu fajar. Fajar juga ada sholatnya, namanya sholat subuh. Jadi sholat sehari semalam itu fardunya ada 5. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya membaca Al-Quran sampai di waktu fajar, sampai di waktu subuh, karena mas'uda, ada membaca Al-Quran mas'uda, menyaksikan semua malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Makanya baca Quran sampai di waktu subuh. Dimulai kapan? Wa minal lail, dimulai dan minal lail, dari sebagian malam, jam 12.00. Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, bihi, dengan sebagian malam itu. Bertahajudlah pada pukul 12 malam itu atau pukul 00 itu, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagi engkau. Kalau ingin ditambah oleh Allah, tahajud. Rezekinya ingin ditambah oleh Allah, tahajud. Umurnya barokah, tahajud. Kesehatannya dijaga oleh Allah, tahajud. Tambahan. Pokoknya kalau ingin ditambah, tahajud. Itulah barokah. Asa, pasti, ayyab ataka, sungguh akan mengangkat engkau, mengangkat derajat engkau, Rabbuka, Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maqamam mahmuda, kepada derajat makom, tempat mahmuda, yang terpuji. Mahmuda, hamdu, terpuji. Alhamdu, segala puji. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini kuncinya. Jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, dan pada waktu pagi jam 12 malam, jam 00 diperintahkan oleh Allah untuk tahajud dan membaca Al-Quran sampai waktu fajar. Jadi membaca Al-Quran. Asa, pasti, ayyab ataka, sungguh akan mengangkat derajat engkau, Rabbuka, siapa Tuhan engkau, yaitu Allah, maqamam mahmuda, ke tempat, ke derajat makom yang terpuji. Mahmud,
orang yang selalu memuji Allah. Jadi orang yang terpuji. Muhammad orang yang terpuji di bumi dan juga di langit. Jadi kalau ingin mencapai maqam mahmuda dalam kehidupan ini, wa minal laili fatahajjat bihi, maka di sebagian malam jam 00, jam 12 malam bangun untuk bertahajud. Nafilatan lak, ditambah oleh Allah, barokahnya ditambah oleh Allah, derajatnya ditambah oleh Allah, kebahagiaannya ditambah oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah, kesehatannya dijaga oleh Allah. Kalau orang terbiasa mandi di tengah malam, jam 12 malam, ditambah oleh Allah kesehatannya. Penyakit-penyakit akan diangkat oleh Allah. Ini Allah yang tahu di dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan laka. Makanya tahajud jam 12 malam mandi tengah malam mandi untuk bertahajud, kemudian qiraatil Quran sampai pada waktu fajar. Asa ayyam rabbuka maqaman mahmudan, pasti Allah akan angkat derajat kita ke maqaman mahmuda, ke tempat maqam yang terpuji. Tidak jauh dari hamdu, puji, hamidu, tidak jauh. Alhamdulillah. Makanya kita selalu mendawamkan kalimah alhamdulillah. Kerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, juga sholat rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya. Kemudian berzikir, membaca alhamdulillah. Ngaji, setelah sholat tahajud ngaji sampai waktu fajar, akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Kalau ingin mendapatkan tambahan dari Allah, keberkahan dari Allah, tahajud. Dimulai dari tahajud. Sebelum tahajud, sholat tahajud, kita harus mandi terlebih dahulu. Karena kalau tidak mandi ngantuk, ya. Kalau tidak mandi ngantuk. Kesungguhan kita, bukti kesungguhan kita, tatkala kita bangun jam 12 malam, mandi. Setelah mandi, pakai baju yang terbaik, beri harum-haruman, sholat tahajud, lakukan itu semua dengan mengharap ridho dari Allah, dengan mengharap cinta dari Allah. Harus dilakukan dengan ikhlas. Fatahajjat bihi, kita lakukan sholat tahajud, kemudian kita
qiraatil Quran sampai di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar kana mashuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan. Membaca Al-Quran diperpanjang di dalam sholat fajar, di dalam sholat subuh, itu juga disaksikan oleh para malaikat. Jadi kuncinya, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah ke maqam mahmudah, yang pertama kita harus mandi jam 12 malam. Kemudian kita fatahajjad bihi nafilatan lak, kita bertahajud, kemudian qiraatil Quran sampai pada waktu fajar. Wa Qur'anal fajri. Kucing. Kasurnya itu diangkat. Kita harus sholat fajar, ngajinya sampai sholat fajar, sampai sholat subuh baru berhenti ngajinya. Tidak ada yang lebih baik daripada mengaji Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau kita sudah mencapai maqam mahmudah, maqam yang terpuji, kita akan terbiasa. Ada kekuatan dari dalam untuk selalu memuji Allah dengan berzikir, mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah ini afdhalud doa. Afdhalud doa alhamdulillah. Afdalnya doa itu alhamdulillah. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kita ini hanya dititipi oleh Allah, hanya diamanahi oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah. Ingat, itu hanya titipan dari Allah. Diberi pangkat jabatan kekuasaan, ingat, itu hanya titipan amanah dari Allah. Diberi ilmu yang banyak, ingat, itu hanya titipan amanah dari Allah. Pergunakan ke jalan yang benar, jangan sebaliknya. Dibuat sombong-sombongan, dibuat gaya-gayaan, petantang-petenteng, menolak kebenaran, merendahkan, meremehkan orang. Itu sebuah kecelakaan, kerusakan, disebabkan karena penyakit hatinya. Kalau kita ingin penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kita harus bertahajud, bangun tengah malam, mandi,
sholat tahajud, kemudian qiraatil Quran sampai waktu fajar, kemudian mendawamkan memuji Allah, afdalud du'a alhamdulillah, alhamdulillah, perbanyak berzikir alhamdulillah, syukur kepada Allah. Semuanya ini milik Allah. Sadar bahwa semua yang kita miliki ini hanya titipan dari Allah. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatannya pasti akan ditambah oleh Allah. Bukan hanya hartanya yang ditambah oleh Allah, bukan hanya pangkat jabatannya yang ditinggikan oleh Allah, bukan hanya ilmunya yang ditambah barokahkan oleh Allah. Semuanya, terutama imannya, ditingkatkan oleh Allah. Amin. Wa qul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Rabbi, wahai pengatur kami, wahai Allah, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan aku, muhrajah sidqin, ke tempat keluar yang benar. Inilah hijrah. Kalau kita masuklah ke tempat yang di dalamnya selalu dikumandangkan, selalu disuarakan tentang kebenaran. Makanya carilah perkumpulan yang di dalamnya ada atau menyuarakan kebenaran. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah saya, keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, dari tempat keluar yang benar. Jadi kalau ada perkumpulan yang di dalamnya selalu memandangkan, menyuarakan tentang kebencian, tentang kedustaan, kita bermohon kepada Allah untuk dikeluarkan pada yang benar, dimasukkan kepada yang benar. Kalau itu tidak benar, minta kekuatan kepada Allah untuk dikeluarkan. Makanya hati-hati memilih perkumpulan, hati-hati memilih komunitas. Komunitas itu bisa mengajak kita ke jalan kebenaran menuju surga, dan juga ada komunitas yang mengajak kita menuju ke jalan menuju neraka. Makanya hati-hati. Minta kekuatan kepada Allah, minta ditunjuki, minta diatur kepada Allah. Dimasukkan kepada komunitas yang di dalamnya menyuarakan, menegakkan kebenaran, dan minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari perkumpulan komunitas yang di dalamnya hanya menyuarakan kepada kebencian, kedengkian, kedustaan. Minta kekuatan kepada Allah. Waj'alni, dan jadikan aku ya Allah, min ladunka, dari sisi Engkau, sultanan, kekuatan, nasiro, yang dapat menolong. Jadi minta juga kepada Allah, minta dijadikan diri ini, dijadikan wasilah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak diminta, nggak akan diberi oleh Allah. Diminta. Tatkala kita meminta, pasti kita dalam keadaan sadar
Wa qul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana zahuqa, pasti akan lenyap. Makanya kita minta kekuatan kepada Allah. Sultanan nasiro, minta kepada Allah, minta diberi kekuatan, minta diberi petunjuk ke jalan yang benar. Kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, datang kebenaran, wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Batil itu gelap, gelapnya hati. Kalau sudah datang petunjuk dari Allah berupa nur, berupa cahaya dari Allah, maka kegelapan itu akan sirna. Jangan salahkan gelapnya, tapi salahkan ketiadaan nur cahaya dalam kehidupan kita. Para utusan, para rasul, para nabi sudah diutus oleh Allah. Sampai sekarang diteruskan oleh para pewarisnya, yaitu para ulama, para kiai, untuk meneruskan perjuangannya Rasulullah, untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit adanya. Kejahatan merajalela bukan karena ketiadaan orang baik, namun kejahatan merajalela karena diamnya orang-orang baik. Kejahatan merajalela bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun kejahatan merajalela karena diamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Jadi fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, merajalelanya kejahatan, merajalelanya perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariat, merajalelanya kebencian, merajalelanya permusuhan. Itu bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik, diamnya orang-orang yang benar, namun takut untuk menyuarakan kebenaran. Kalau itu tetap dipupuk, dibiarkan, maka akan menyebabkan mata hati nurani kita akan tertutup. Hati nurani kita akan menjadi buta. Kalau sudah mata hati kita sudah menjadi buta, wa adallu sabila, maka akan tersesat jalannya. Makanya hati-hati. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di atas dunia ini sudah buta mata hatinya, maka dipastikan nanti di yaumil kiamah akan bertambah buta mata hatinya. Wa adallu sabila, dan tersesat jalannya, tambah jauh dari Allah menuju kepada neraka. Na'udzubillah. Minta kekuatan kepada Allah agar kita diberi kekuatan oleh Allah min ladunka sultanan nasiro,
kekuatan yang asalnya dari Allah, yang kekuatan itu bisa menolong, bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi sesamanya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun tengah malam, bisa mandi tengah malam, bisa bertahajud, bisa qiraatil Quran sampai subuh, kemudian bisa istiqomah mendawamkan zikir. Alhamdulillah, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu adalah alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.